Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Meda Utami. Di sini aku bakal ngejelasin materi yang ketiga, yakni materi mengenai apa itu negara. Oke, kita langsung masuk aja ke pengertian dari negara itu sendiri. Negara didefinisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai suatu organisasi yang menempati suatu wilayah di mana ia memiliki kekuasaan tertinggi yang sah yang diakui oleh rakyatnya. Negara sendiri memiliki aturan atau sistem-sistem yang diberlakukan kepada orang yang berada di bawah naungannya. Kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yakni unsur. Unsur sendiri terdiri dari 4 unsur negara. Yang pertama yakni rakyat. Rakyat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah dan taat pada aturan atau kekuasaan pemerintah. Yang kedua, wilayah. Wilayah merupakan suatu tempat yang didiami oleh sekelompok orang dalam kurun waktu tertentu, dan wilayah ini meliputi udara, darat, dan laut. Kemudian yang ketiga, yakni pemerintah berdaulat. Pemerintah berdaulat tentu sangat dibutuhkan oleh suatu negara. Pemerintah berdaulat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan atau kekuatan membuat dan mengeluarkan peraturan undang-undang di suatu wilayah tertentu. Kemudian yang keempat, yakni pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain ini sangat diperlukan dalam menjalin hubungan internasional. Tapi unsur ini adalah unsur deklaratif, yang artinya bila 3 unsur sebelumnya seperti rakyat, wilayah, dan pemerintah berdaulat sudah terpenuhi, maka negara tersebut sah disebut sebagai suatu negara. Oke, kita telah sampai di bentuk-bentuk negara. Bentuk negara dibagi menjadi 2, yakni unitaris atau kesatuan dan federal atau serikat. Yang pertama yakni unitaris atau kesatuan. Didefinisikan sebagai suatu negara yang memiliki kedaulatan di mana kekuasaan tertinggi berada di pemerintahan pusat. Contohnya seperti Indonesia. Kemudian yang kedua yakni federal atau serikat. Federal atau serikat, negara ini memiliki di dalamnya terdapat negara-negara bagian yang masing-masing diantaranya tidak memiliki kedaulatan. Contohnya seperti Amerika Serikat. Oke, pokok pembahasan yang terakhir yaitu fungsi dari negara. Yang pertama adalah fungsi pertahanan dan keamanan. Fungsi ini dilakukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Fungsi ini dianggap penting karena menyangkut keberlangsungan suatu negara. Yang kedua yakni fungsi penertiban dan pengaturan. Fungsi ini dilakukan atau dimaksud untuk menjaga bentrokan-bentrokan yang terjadi dari dalam negara tersebut atau di antara masyarakat-masyarakat dari negara tersebut. Kemudian yang ketiga yakni fungsi kesejahteraan. Negara sendiri berupaya memberikan kesejahteraan kehidupan kepada masyarakatnya, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah fungsi keadilan. Fungsi ini dilakukan atau dilaksanakan oleh badan penegak hukum, di mana negara harus menegakkan hukum dengan tegas dan tanpa ada unsur kepentingan tertentu. Terima kasih.